Materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 4.3 membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Nah, materi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk subbab materi pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama itu ada klasifikasi sumber daya alam. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengarah ke klasifikasi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu adalah sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Untuk yang pertama itu adalah berdasarkan klasifikasinya itu ada 2. Yang pertama itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian-bagian yang akan terpakai dapat diganti dengan yang baru. Sumber daya alam yang dapat diperbarui jika digunakan secara terus-menerus, maka dalam jangka waktu tertentu akan kembali seperti sedia kala dan dapat digunakan lagi untuk diambil manfaatnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara, angin, tenaga air terjun, tanah, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam jika digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah berbagai barang tambang, mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral penghasil energi, timah, besi, bauksit, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya klasifikasi yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Itu ada 3, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya ruang. Nah, sumber daya materi yaitu adalah sumber daya alam yang berbentuk materi yang dimanfaatkan oleh manusia adalah materi sumber daya alam itu sendiri. Jadi contohnya adalah mineral magnetik, hematit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa yang dapat dileburkan menjadi besi atau baja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, di antaranya untuk kerangka beton, kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua itu sumber daya energi adalah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Contohnya itu bahan bakar fosil, bahan bakar minyak itu seperti bensin, solar, minyak tanah, batu bara, gas alam, dan kayu bakar. Itu merupakan sumber daya alam energi karena manusia menggunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan, dan mesin industri. Yang ketiga ada sumber daya alam ruang, yaitu tenaga yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, maka sumber daya alam ruang makin sempit dan sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk area peternakan, pertanian, perikanan, ruang tempat tinggal, ruang arena bermain anak-anak, dan sebagainya. Klasifikasi sumber daya alam yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Itu ada 2. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Kita akan menuju ke non-abiotik.
Sumber daya alam non-abiotik itu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Sedangkan untuk sumber daya alam biotik atau hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hayati dibedakan menjadi dua, yaitu satu, sumber daya alam berasal dari hewan atau binatang seperti telur, daging, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang berupa makhluk hidup atau benda mati yang bisa memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan adalah prinsip yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam jangka waktu yang panjang. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dikembangkan dalam kegiatan pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata. Keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga dapat didukung dengan prinsip ekoefisien. Selanjutnya kita akan menuju ke potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan di Indonesia. Itu ada dua, yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan dan potensi dan persebaran pertambangan di Indonesia. Potensi dan persebaran sumber daya kehutanan. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia menurut Kemenhut tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sementara itu, di Sumatera dan di Kalimantan banyak dijumpai alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Untuk potensi dan persebaran sumber daya kehutanan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu jenis-jenis hutan, dan yang kedua adalah hutan berdasarkan fungsi pokok. Yang pertama, jenis-jenis hutan. Satu, hutan hujan tropis. Hutan jenis ini terdapat di daerah hujan tropis yang curah hujannya tinggi sepanjang tahun. Keadaan curah hujan, kesuburan tanah, dan suhu selalu berbeda-beda di setiap daerah karena akibat dari letak astronomis dan geografis suatu daerah. Di Indonesia, hutan hujan tropis tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Ciri-ciri hutan hujan tropis antara lain: 1. Pohon rapat, tinggi, dan berdaun lebar. 2. Selalu hijau diselimuti jenis epifit, pohon palem, dan lumut. 3. Terdapat di sekitar khatulistiwa, yaitu 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah hutan musim. Terdapat di wilayah yang mempunyai pergantian musim kering dan hujan yang nyata, serta jenis tumbuhan yang terdapat di dalamnya biasanya sejenis, misalnya hutan jati atau hutan mahoni. Ciri-ciri hutan musim antara lain: 1. Pohon lebih jarang dibandingkan dengan hutan hujan tropis. 2. Banyak pohon yang daunnya rontok pada musim kemarau, contohnya hutan jati. 3. Terdapat pohon yang lebih rendah dari hutan hujan tropis. Sebaran hutan musim di Indonesia terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Yang ketiga, hutan mangrove.
Hutan mangrove terdapat di daerah dataran rendah, biasanya di pantai. Daerah persebarannya meliputi pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Riau. Manfaat mangrove adalah sebagai bahan untuk membuat arang, korek api, tusuk gigi, pelindung pantai dari abrasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan yang berupa padang rumput luas diselingi oleh pohon perdu dan terdapat pada daerah yang musim kemaraunya panjang atau curah hujannya sedikit. Hutan sabana ini cocok untuk peternakan. Sebaran hutan sabana di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara dan Madura. Yang kelima, hutan rawa gambut. Hutan rawa gambut memiliki ciri khas berupa beberapa flora yang terbatas. Di dalam hutan rawa gambut, pohonannya tinggi-tinggi, kurus, serta tidak lebat. Ciri khas pepohonan ini dikarenakan habitat tanahnya yang bertimbunan gambut dengan pH 4 yang sangat asam, serta kandungan hara di tanah tersebut juga rendah. Ketebalan gambut yang ada di hutan ini umumnya berkisar setengah sampai 20 meter. Hutan rawa gambut umumnya terdapat hidup berdampingan dengan hutan rawa air tawar. Vegetasi ini banyak terdapat di wilayah pesisir timur Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sumatera sendiri memiliki kawasan hutan rawa gambut yang sangat luas, yakni sekitar 9,7 juta hektar, sedangkan di Kalimantan hutan rawa gambut seluas 6,3 juta hektar. Yang keenam, hutan lumut. Hutan lumut ini biasanya memiliki sebutan lain, yaitu hutan tundra atau juga padang lumut. Jenis hutan ini di Indonesia biasanya akan kita jumpai di daerah puncak pegunungan tinggi yang kondisinya selalu tertutup oleh kabut serta suhu yang sangat rendah. Beberapa hutan lumut ini dapat kita temui di Indonesia seperti di Sumatera, Sulawesi, dan juga puncak Papua. Selanjutnya kita akan beralih ke pembagian hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya. Itu ada 3. Yang pertama, hutan konservasi. Yang kedua, hutan lindung. Dan yang ketiga adalah hutan produksi. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas 1. Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, serta berfungsi sebagai fungsi penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka marga satwa, dan taman buru. 2. Kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga, taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 94 tentang Perburuan Satwa Buru. 2. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya serta pembangunan industri dan ekspor pada khususnya.
Hutan produksi dibagi menjadi 3, yaitu hutan produksi terbatas atau HPT, hutan produksi tetap atau HP, dan hutan produksi yang dapat dikonversikan atau HPK. Hutan produksi terbatas yakni hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan, di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan. Yang kedua, hutan produksi tetap, yakni hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu secara intensif. 3. Hutan konversi, yakni hutan yang dicadangkan untuk penggunaan lain dapat dikonversi untuk pengelolaan non-kehutanan. Selanjutnya, peta persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali sumber daya tambang. Di antaranya itu ada minyak bumi, aluminium, aspal, bauksit, batu bara, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu satu minyak bumi terdapat di suatu Sumatera, itu ada di Pereula dan Lok Seomawe di Aceh Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai di Riau, Plaju, Sungai Gerong dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Yang kedua di Pulau Jawa itu ada Jatibarang, Majalengka Jawa Barat, Wonokromo, Delta Jawa Timur, Cepu Cilacap di Jawa Tengah. Yang ketiga di Pulau Kalimantan, Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung dan Amuntai di Kalimantan Selatan. Yang keempat di Pulau Maluku itu ada Pulau Seram dan Tenggara. Yang kelima ada di Pulau Papua, yaitu di Klamamono, Sorong dan Babu. Yang kedua, batu bara. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yakni Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yaitu di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Di Sumatera Barat ada di Ombilin dan Sawah Lunto. Sedangkan di Sumatera Selatan itu ada di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, bauksit. Bauksit dapat ditemukan dalam lapisan mendatar, tetapi kedudukannya di kedalaman tertentu. Potensi dan cadangan endapan bauksit terdapat di Pulau Bintang, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. Bauksit yang terkandung di bumi Nusantara, jenis mineralnya adalah gipsit dengan kadar utama alumina, warsa, dan silika aktif. Biji bauksit laterit terjadi di daerah tropis dan subtropis serta membentuk perbukitan landai yang memungkinkan terjadi pelapukan yang cukup kuat. Yang keempat adalah biji besi. Biji besi dapat ditemui di berbagai lokasi seperti daerah berpasir dan lepas pantai. Biji besi memiliki lambang Fe. Biasanya biji besi diperoleh dalam bentuk magnetit dengan berbagai macam warna yang kemudian dilebur dan akhirnya menjadi hasil olah besi yang memiliki warna abu-abu, keperakan, dan gelap. Aktivitas penambangan biji besi sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Jogja, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbik di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Penambangan emas terdapat di daerah Nanggre Aceh Darussalam, yaitu di Meulaboh,
Riau di Longgos, Bengkulu di Rejang Lebong, di Sulawesi Utara ada di Bolang, Mangondou, Minahasa, di Kalimantan Barat ada di Sabas, di Jawa Barat ada di Cikotok, Pongker, dan Privat di Timaka, Papua. 6. Nikel. Nikel digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri seperti pelindung baja, stainless steel, pelindung tembaga, industri baterai, elektronik, aplikasi industri pesawat terbang, industri tekstil, turbin pembangkit listrik tenaga gas, pembuat magnet kuat, pembuatan alat-alat laboratorium seperti nikrom, kawat lampu listrik, katalisator, lemak, pupuk pertanian, dan berbagai fungsi lainnya. Tambang nikel di Indonesia terdapat di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. 7. Gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil makhluk hidup yang berbentuk gas. Gas alam sendiri berupa campuran hidrokarbon yang memiliki daya kembang yang besar dan bertekanan tinggi. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar tersebar di beberapa wilayah, yaitu 1. NAD atau Nanggro Aceh Darussalam, 2. Riau, 3. Kalimantan Timur, dan 4. Papua. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Untuk pertanyaan silakan melalui fitur komentar, nanti akan Ibu jawab satu persatu. Untuk tugas silakan melihat link di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.